seperti itu. Bahwasanya Al-Quran dan nyanyian itu tidak akan berkumpul di dalam hati kita. Entah yang ada di dalam hati kita adalah nyanyian, ataukah yang di dalam hati kita adalah Al-Quran. Nah, Ana tidak mau bahas hukum musik itu apa, tapi mayoritas ulama kita mengatakan seperti itu. Bahkan seperti Ustadz kita, Ustadz Adi Hidayat, yang membagi hukum musik itu dalam beberapa hukum, beliau mengatakan kalau saya sendiri, jemaah, saya tidak mendengarkan musik. Karena dengan musik, Al-Quran saya akan bermasalah. Itu yang diucapkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Nah, maka benarlah kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya cara untuk menenangkan hati adalah dengan senantiasa memperbanyak zikir, bukan dengan senantiasa memperbanyak kita mendengarkan lantunan-lantunan musik yang berasal dari mereka, idola-idola yang berasal dari Korea. Jadi seperti itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alasan yang ketiga yang mengatakan bahwasanya saya mengidolakan mereka karena merekalah motivasi saya sehingga saya bisa merawat diri. Jadi saya bisa istilahnya glow up lah. Yang dulunya dekil, jelek, sekarang udah glowing, udah tampan atau udah cantik dan sebagainya. Maka kita katakan teman-teman, kalau memang itu alasan kita untuk mengidolakan mereka, maka alasan ini adalah alasan yang tidak ada faidahnya sama sekali. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum au ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, au kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak memandang jasad kalian. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang wajah kalian. Allah tidak peduli apakah kalian tampan atau jelek. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat amalan-amalan kalian. Nah, jadi ketika kita mengidolakan seseorang yang memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih tampan atau lebih cantik daripada sebelumnya, maka ini alasan yang tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak peduli ganteng dan tampannya kita, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih peduli terhadap hati-hati kita dan juga amalan-amalan yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Karena bisa jadi teman-teman, orang yang mungkin wajahnya tidak setampan mereka yang mereka idolakan di Korea sana, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nanti di hari akhirat kelak teman-teman, kita tidak bakalan ditanyakan seberapa tampankah kita ketika kita di dunia, tidak. Tapi yang akan ditanyakan ketika kita berada di hari akhirat kelak adalah amalan-amalan yang kita lakukan semasa kita hidup di permukaan bumi ini. Ya, maka dari itu teman-teman, alasan ini juga tertolak melalui hadis yang telah kita ucapkan tadi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini 3 alasan yang Ana kumpulkan, yang Ana lihat secara zahir, alasan teman-teman kita mengidolakan mereka, idola-idola mereka yang berada di Korea sana. Jadi teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ya diterima alasan yang Ana ucapkan. Ini alasan yang mayoritas teman-teman kita yang mengidolakan orang-orang Korea sana, ini alasan mereka mengidolakan orang-orang yang berada di Korea sana. Adapun alasan-alasan yang lainnya mungkin ada, tapi Ana nggak bisa sebutkan juga semuanya. Nah, jadi itu bagian yang pertama yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini, ialah apa alasan yang menjadikan kita untuk mengidolakan orang-orang Korea tersebut. Tapi sebenarnya bukan juga sih orang-orang Korea saja, bisa idola-idola yang, intinya idola-idola yang non-muslim lah. Hanya saja tema yang kita angkat pada kali ini yang berkaitan dengan K-pop. Jadi kita ucapkan ya, kita yang kita katakan adalah yang berkaitan dengan orang-orang Korea. Nah,
Itu bagian yang pertama. Apa alasan kita mengidolakan mereka? Dan udah Ana sebutkan semua poin-poinnya, dan juga Ana sudah sebutkan dalil-dalil yang menyanggah semua alasan-alasan yang telah kita ucapkan tadi. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, teman-teman yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua adalah kalaulah memang, bukan alasan, maksudnya bagian yang kedua, afwan. Bagian yang kedua, kalaulah memang ketika kita mengidolakan mereka, apakah dengan mengidolakan mereka akan memberikan dampak dan efek kepada agama kita? Maka kita jawab, dengan mengidolakan mereka, maka pasti akan memberikan efek dan dampak terhadap agama kita. Kenapa, teman-teman? Yang pertama, seperti yang kita ucapkan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memandang lawan jenis yang bukan mahramnya kita melebihi kadar yang telah ditentukan. Nah, jadi ketika kita memandang mereka di luar batas kadar yang telah ditentukan, maka otomatis kita mendapatkan apa, teman-teman? Yap, kita mendapatkan dosa. Kita berdosa. Kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita telah melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika kita berdosa, ya sudah jelas itu akan memberikan efek dan dampak terhadap agama kita. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuktah atau nuktah sauda." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan di dalam hatinya sebuah titik hitam, di mana ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka titik ini akan dihapuskan. Tapi ketika dia masih melanjutkan dosa yang sama, masih melanjutkan dosa-dosa yang dia lakukan, maka titik-titik tersebut semakin banyak diletakkan di dalam hatinya, dan titik-titik tersebut akan mengubah hatinya menjadi hati yang hitam. Di mana ketika hati menjadi hitam, teman-teman, maka hidayah akan sulit masuk terhadap diri kita. Dan teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya musibah yang terbesar yang ditimpakan kepada seorang hamba ketika hamba itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah ketika dia ditimpakan musibah. Karena banyak juga teman-teman yang bertanya ke Ibnu, kenapa ya banyak teman-teman kita yang melakukan kemaksiatan tapi dia itu tidak ditimpakan musibah sama Allah. Dia hidupnya santai-santai saja, hidupnya senang-senang saja, hidupnya bahagia di dunia. Maka kita katakan, teman-teman, bahwasanya musibah yang terbesar yang ditimpahkan kepada seorang hamba ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, adalah ketika hilangnya nikmat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hilang nikmat, ketika hilang lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, ketahuilah teman-teman, bahwasanya itulah musibah yang paling besar yang ditimpahkan kepada seorang hamba ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu teman-teman, jangan anggap bahwasanya mereka yang melakukan kemaksiatan di luar sana yang hidupnya bahagia-bahagia saja, yang kehidupannya mereka itu kelihatan senang, sesungguhnya mereka itu telah diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hilangnya nikmat dan lezatnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu teman-teman, salah satu penyebab yang akan menghilangkan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita senantiasa memandang orang yang bukan mahramnya kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Apa dampak selain itu ketika kita mengidolakan mereka yang bukan orang Muslim? Atau dalam kesempatan kali ini, orang-orang Korea sana lah, orang-orang yang terjun di dunia K-pop sana. Maka dampak yang dihasilkan ketika kita mengidolakan mereka, tentunya teman-teman, ketika kita mengidolakan seseorang, otomatis kita menanamkan rasa cinta terhadap orang tersebut. Dan kita katakan dampak ketika kita menanamkan rasa cinta terhadap orang non-muslim atau orang-orang Korea sana, maka kita katakan dampaknya adalah akan mengurangi rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa teman-teman? Karena yang pertama kita melakukan kemaksiatan kepada Allah. Nah, dan ini termasuk efek apa? Termasuk sebab rasa cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan berkurang. Selain itu, ketika kita mencintai orang lain, misalnya anak berikan permisalan, misalnya kita mencintai si A, tapi ketika kita juga mencintai si B, maka otomatis cinta kita terhadap si A itu akan berkurang. Seperti itu juga kasus ketika kita mengaku bahwasanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita juga cinta terhadap orang yang mungkin tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya sesungguhnya seorang Muslim sejati itu adalah seorang Muslim yang cintanya kepada Allah, yang cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih besar daripada cintanya terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dampak atau efek yang kita dapatkan ketika kita mengidolakan mereka yang bukan orang Islam. Nah, kemudian apalagi dampak atau efek yang kita dapatkan ketika kita mengidolakan mereka? Maka kita katakan bahwasanya dampak atau efeknya adalah waktu kita banyak terbuang. Jangan pernah lupa teman-teman, goyah kita, ahdaf kita, tujuan kita diciptakan di permukaan bumi ini apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu." Sesungguhnya tidaklah aku menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Jadi tujuan kita diciptakan adalah ibadah kepada Allah. Dan ketika kita menyibukkan diri terhadap hal-hal seperti ini, maka ana yakin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti berkurang. Nah, maka dari itu teman-teman, dampak atau efek yang kita dapatkan ketika mengidolakan mereka dan menyibukkan atau diri kita sibuk terhadap mereka adalah waktu kita banyak terbuang. Itulah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, au kama qala. Sesungguhnya tanda seorang muslim itu adalah muslim yang baik adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat terhadap dirinya. Maka dari itu teman-teman, sekali lagi dampak atau efek yang kita dapatkan ketika mengidolakan mereka adalah terbuangnya waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah pepatah Arab yang mengatakan lan tarji'al ayyamul lati madat. Sesungguhnya tidak akan kembali lagi hari-hari yang telah berlalu. Dan hari-hari yang telah berlalu ini pasti ketika kita menghabiskan waktu kita untuk menyibukkan diri terhadap mereka, maka pasti hanya akan ada penyesalan di dalam hari-hari yang telah berlalu tersebut. Maka dari itu teman-teman, dampak yang kita dapatkan ketika mengidolakan mereka, sekali lagi bahwasanya kita akan kehilangan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya masih banyak lagi dampak-dampak yang akan didapatkan ketika kita menyibukkan diri untuk menghabiskan waktu terhadap atau menonton video atau mendengarkan lagu-lagu dari mereka.
Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala banyak menggambarkan penyesalan-penyesalan yang didapatkan oleh seorang hamba ketika dirinya itu sibuk atau dirinya itu menyibukkan diri terhadap orang-orang yang tidak memberikan manfaat terhadapnya. Banyak. Ya, seperti yang salah satu dalam konten ana, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin." Qalu bal lam takunu mu'minin wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Pada hari kiamat nanti, teman-teman sekalian, akan ada sekelompok orang yang mencelah kelompok yang lain. Dia mengatakan, "Innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin." Sesungguhnya kalian itu yang datang dari sebelah kanan kami. Maksudnya di sini adalah kalian yang datang memberikan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang membuat kami ikut terhadap kalian. Sesungguhnya kalianlah kelompok ini yang memberikan yang mengajak kami untuk bersama dengan kalian. Nah, kemudian kelompok yang dicelah ini akan mengatakan, qalu bal lam takunu mu'minin. Tidak. Sesungguhnya kalianlah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan kami. Nah, kemudian kelompok yang pertama tadi, kemudian kelompok yang dicelah tadi akan mengatakan, wa ma kana lana 'alaikum min sultan bal kuntum qauman taghin. Kelompok yang dicela ini akan mengatakan, walaupun kalian mencelah kami tidak akan punya kuasa terhadap kalian. Kami tidak punya sedikit pun kuasa terhadap kalian untuk menyelamatkan kalian. Maka celaan kalian itu tidak akan berguna pada hari ini. Bal kuntum qauman taghin. Sesungguhnya kalianlah golongan hamba-hamba yang melampaui batas. Maka nanti, teman-teman, orang yang sibuk mengidolakan orang-orang yang mungkin non-muslim, yang menyebabkan mereka itu lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan saling mencelah. Yang diajak akan mencelah, yang mengajak akan mencelah, dan mereka semua termasuk orang-orang yang melampaui batas, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, teman-teman, termasuk efek atau dampak ketika kita menyibukkan diri untuk mengidolakan mereka adalah kita bakalan menyesal, baik itu di dunia maupun nanti di hari akhirat. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang kedua. Tentunya dampak-dampak masih banyak lagi, tapi Anang tidak bisa sebutkan selain 3 atau 4 yang telah Ana sebutkan tadi, karena terbatasnya waktu. Kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga. Tentunya ketika kita mengetahui alasan, kemudian yang kedua kita sudah mengetahui bahwasanya hal ini memberikan dampak atau efek terhadap agama kita, maka tentunya kita tidak boleh berhenti sampai di situ, teman-teman. Kita harus melanjutkan dengan cara apa? Masuk ke poin yang ketiga atau bagian yang ketiga adalah bagaimana solusi agar kita bisa berhenti mengidolakan mereka. Maka Ana juga di sini telah mengumpulkan 3 solusi yang insya Allah solusi yang yang insya Allah solusinya insya Allah solusi yang kuat untuk kita bisa berhenti mengidolakan mereka yang non-muslim. Yang pertama, solusi yang pertama adalah kita menjauhkan semua yang berkaitan dengan mereka dari diri-diri kita. Poster, ya, karena kita lihatlah banyak teman-teman kita di luar sana yang kamarnya full posternya itu wajah-wajah mereka yang mereka idolakan itu. Jadi buka semua posternya. Kemudian kalau memang dia tidak tempelkan posternya di kamarnya, mungkin mereka punya foto-fotonya atau video-videonya di HP-HP mereka. Maka hapus semuanya. Kalau misalnya kita nge-save lagu-lagu dari mereka, hapus semuanya. Karena ketahuilah teman-teman, bahwasanya
kita itu terkadang jatuh terhadap di dalam sebuah kemaksiatan karena dua hal. Yang pertama adalah ada kesempatan, yang kedua karena ada keinginan. Nah, jadi ini dua penyebab yang menjadikan kita terjerumus dalam kemaksiatan. Kadang-kadang kita tidak punya keinginan untuk melakukan kemaksiatan, tapi ada peluang di depan kita untuk melakukannya, maka bisa jadi hal itu yang menjadikan kita terjerumus dalam kemaksiatan. Atau sebaliknya, kita punya keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat tersebut, tapi kita tidak punya akses untuk sampai ke tempat tersebut, maka ini kadang-kadang juga membuat kita gampang untuk jatuh ke dalam sebuah kemaksiatan. Maka dari itu teman-teman, sebagai seorang muslim yang baik, maka sebagai seorang yang mengaku bahwasanya kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seyogianya atau sebaiknya kita menjauhkan semua yang berkaitan dengan mereka yang mungkin sebelumnya kita mengidolakannya. Ya, jadi kita jauhkan semua yang berkaitan dengan mereka, maka insya Allah ini termasuk solusi yang insya Allah apa istilahnya? Pokoknya solusi yang inilah, solusi yang kuat untuk bisa kita berhenti mengidolakan mereka. Tapi ketahuilah teman-teman bahwasanya Imam Asy-Syinkiti hafizahullah ta'ala Asy-Syinkiti mengatakan bahwasanya mata ba'abadun lillahi illa wamtahanallahu sidqa taubatihi bitashilis sabili lidzambil ladzi taba minhu. Beliau mengatakan hafizahullah ta'ala, tidaklah seorang hamba yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah akan memberikan cobaan. Allah Subhanahu wa taala ingin tahu bahwasanya memang hamba ini betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Allah akan menguji kita dengan mudahnya jalan kita untuk sampai kepada maksiat yang telah kita taubat kepada Allah tersebut. Jadi contoh misalnya, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak lagi mengidolakan mereka. Allah Subhanahu wa taala bakalan menguji kita. Dengan cara apa? Di FYP media sosial kita mungkin bakalan dipenuhi oleh postingan-postingan yang berkaitan dengan yang mereka idolakan, yang kita idolakan sebelumnya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin tahu apakah kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau taubat kita ini belum termasuk taubat nasuha. Nah, karena taubat nasuha itu teman-teman, kalau kita kumpulkan perkataan para ulama, kita simpulkan untuk menggapai yang namanya taubat nasuha itu menggunakan 4 cara. Yang pertama, kita berhenti melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian kita menyesali perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, kita bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang keempat ialah kita senantiasa memperbanyak melakukan ibadah-ibadah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan keempat hal ini, maka insya Allah taubat kita akan dimasukkan dalam kategori taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu solusi yang pertama teman-teman. Ya, ini bukan perkara yang mudah. Ini tentunya perkara yang berat. Tapi ketahuilah teman-teman, kita hidupnya di dunia ini sementara. Jangan jadikan dunia ini seakan-akan kita hidup selama-lamanya di dalamnya. Jangan. Mungkin berat, tapi insya Allah ketika kita sudah punya keinginan di dalam hati, maka insya Allah kita pasti bisa untuk meninggalkan semua hal tersebut. Nah, jadi itu solusi yang pertama yang Anda berikan terhadap teman-teman yang mungkin masih berada dalam lingkup yang kita bahas tadi. Kemudian yang kedua, bagaimana solusi agar kita bisa berhenti mengidolakan mereka? Ana sarankan kepada teman-teman untuk memperdalam, mempelajari sirah Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
kita memperdalam ilmu kita yang berkaitan dengan sejarah-sejarah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana yakin teman-teman, ketika kita betul-betul memperdalam memperdalam ilmu kita untuk mempelajari sirah Nabi, maka rasa cinta kita akan bertambah besar kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika cinta kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar, semakin lama semakin besar, maka cinta kita terhadap selainnya akan pudar dan akan hilang. Nah, jadi itu solusi yang kedua. Kita senantiasa memperdalam ilmu kita untuk mempelajari sirah Nabi. Karena kita tidak akan mungkin cinta terhadap Nabi kalau kita tidak mempelajari sirahnya. Karena ketahuilah teman-teman, sebesar apapun cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW, cintanya beliau kepada kita itu jauh lebih besar. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, sesungguhnya aku merindukan saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat kaget, wahai Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kemudian Rasul mengatakan, tidak, kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabatku. Kemudian para sahabat bertanya, lantas siapakah mereka yang menjadi saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, walau mereka tak pernah berjumpa denganku. Nah, jadi bayangkan teman-teman, bagaimana bisa kita tidak mencintai Rasulullah, sedangkan Rasulullah sendiri menganggap kita sebagai saudaranya. Bagaimana bisa kita tidak cinta terhadap Rasulullah SAW, padahal nanti di hari akhirat, teman-teman, hanya ada satu hamba yang senantiasa memohon, yang sibuk, yang senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Meminta agar umat-umatnya diselamatkan dari api neraka. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari akhirat kelak teman-teman, Rasulullah adalah orang yang paling sibuk di antara yang lainnya. Kalau kita sibuk dengan diri kita sendiri, Rasulullah akan sibuk mengurus semua umatnya yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepadanya. Beliau akan menangis, bersujud kepada Allah. Wahai Allah, tolong selamatkan umat-umatku yang engkau jerumuskan ke dalam neraka. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang akan menunggu kita dan akan memanggil kita ketika kita telah kehausan, setelah kita hidup di padang mahsyar. Maka setelah kita selesai urusan kita di padang mahsyar, pasti kita akan merasa kehausan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menunggu kita umatnya, akan memanggil kita, wahai umat-umatku, sini minum di telaga Kautsar. Di mana telaga ini, kata para ulama, hanya dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bisa kita tidak cinta terhadap orang yang seperti ini, Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dari itu teman-teman, cara untuk merealisasikan cinta kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah kita senantiasa memperdalam ilmu kita untuk mempelajari sirahnya. Kemudian kita juga senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, solusi yang terakhir, dan ini yang terakhir yang Ana bahas insya Allah pada kesempatan kali ini, agar kita bisa berhenti untuk mengidolakan mereka adalah dengan cara apa? Kita senantiasa meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan. Itulah kenapa termasuk doa yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita perbanyak adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Di mana arti doa ini mungkin masih ada di antara teman-teman yang tidak tahu bahwasanya arti doa ini, wahai Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwasanya yang baik itu memang adalah yang baik,
Kemudian perlihatkanlah juga kepada kami bahwasanya yang buruk itu yang memang adalah buruk. Karena terkadang kita melihat sesuatu yang baik ternyata buruk di hadapan Allah, dan sebaliknya terkadang kita melihat sesuatu yang buruk di hadapan Allah, yang menurut pandangan kita itu adalah buruk, tapi itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita senantiasa memperbanyak doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Dan juga kita untuk memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah, sabitkanlah hati kami untuk senantiasa beristiqomah, senantiasa istiqomah untuk berjalan di jalan yang engkau telah syariatkan kepada kami. Maka dari itu teman-teman, solusi yang insya Allah bisa menjadi sebab untuk kita bisa menjauhi semua yang Allah Subhanahu wa taala larang, terutama seperti yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ialah kita mengidolakan mereka yang non-muslim. Jadi seperti itu teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah Ana sudah menyampaikan materi juga kurang lebih 40 menit. Mungkin lebih sedikit, jadi Ana mohon maaf karena Ana cuma diberikan waktu untuk menyampaikan materi selama 40 menit. Jadi Ana mohon maaf kalau waktunya lebih sedikit. Dan insya Allah kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Barakallahu fiik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah fikum, wa jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Jadi saya sedikit ambil kesimpulan dari penyampaian tadi dan menjawab, I'm Muslim, but I K-pop fan. Emang boleh. Nah, daripada kita mengidolakan K-pop, maka lebih baik kita mengidolakan Nabi besar kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan pada diri, I'm Muslim, idolaku Rasulullah. Nah, itulah Muslim yang keren, itulah Muslim yang sejati. Ya, Afwan. Untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman, ada yang ingin bertanya? Boleh di on mic-nya, saya persilakan 2 penanya terlebih dahulu yang on mic. Nanti akan dilanjutkan pertanyaan yang di kolom chat. Yang mengangkat tangan yang ingin bertanya ya, dari Ukhti Revi Liana, dipersilakan. Ukhti Afwan Ramla Rusli, dipersilakan. Iya, selanjutnya Novita Sari Dewi, dipersilakan. Afwan, astagfirullah. Bisa dilanjut, Kak? Ayo, iya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, saya mau bertanya. Tadi kan kita bilang alasan orang-orang menyukai K-pop itu dari lagunya. Nah, begini. Misalnya kalau itu lagunya kayak maknanya bagus, nggak boleh juga itu, Ustadz. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda langsung jawab atau dikumpulkan terlebih dahulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saja dijawab, Ustaz. Tafadhol mashkurah. Iya. Masya Allah. Jadi yang bertanya ini kayaknya orang Makassar juga. Masya Allah. Jadi bagaimana kalau mereka itu makna lagunya itu bagus? Maka anak katakan teman-teman, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini sudah banyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup
diutus di Arab Saudi atau di Arab, di mana Arab adalah kaum yang paling hebat untuk menyusun syair-syair. Jadi sebelum ada lagu, jauh sebelum ada lagu itu sudah ada syair. Dan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga menasihatkan kepada para sahabat untuk tidak menyibukkan diri terhadap syair. Dan kita tahu bersama bahwa syair-syair itu semua maknanya bagus. Tapi Rasulullah mengatakan, ketika kalian sibuk, kurang lebih maknanya seperti ini ya teman, bukan kata Rasulullah, tapi maknanya seperti ini. Ketika kita sibuk untuk mengurus perkara syair, maka kita akan lupa terhadap Al-Quran. Dan sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan adalah yang berada dalam Al-Quran. Karena itu adalah zikir yang terbaik untuk mengingat kepada Allah. Jadi kalau memang maknanya bagus, kenapa kita tidak mendengarkan Al-Quran saja? Nah, gitu. Apa alasan kita mendengarkan lagunya? Misalnya, maknanya bagus, dan itu menenangkan hati saya. Kenapa kita tidak menenangkan hati dengan mendengarkan Al-Quran? Apakah kita sudah yakin dengan mendengarkan lagu-lagu mereka yang mungkin maknanya bagus akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ana yakin 100% walaupun maknanya bagus, tidak akan mendekatkan kita kepada Allah. Sebagus-bagus makna yang terkandung dalam lagu yang mereka bawakan, ana yakin 100% sebagus-bagus apapun maknanya tidak akan menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau walaupun secara zahirnya, secara yang kita pandang itu maknanya bagus, tapi kalau tidak menambah ibadah kita kepada Allah, bagusnya terletak di mana? Ya, jadi seperti itu. Jelas kayaknya di insyaallah. Jadi itu yang jawabannya. Walaupun maknanya bagus, kalau memang itu tidak menambah ibadah kita kepada Allah, sebaiknya kita tinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Masya Allah, barakallah fikum wa jazakallah khair. Baik, kita lanjut ke penanya kedua, yang on mic, Ukti Novitasari, dipersilakan. Tafadholi, Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh kita mencaci, maksudnya bukan mencaci tapi kayak mengolok gitu, kayak kayaknya mencaci sudah, mencaci ini K-popnya, K-pop yang lain gitu, kayak artis-artisnya atau fans fanatiknya seperti itu Ustaz. Apakah halal gitu? Itu saja. Ini juga Ustaz, yang kedua, kan sekarang tuh banyak bertebaran tentang suara dari juru bicara dari ini yang Palestina, Abu Baidah. Nah, di sana tuh kan di sosial media ini banyak sekali saya lihat wanita itu terkena zina mata, mengatakan mohon maaf, ini calon suami idaman, saya mau jadi istrinya. Gimana sih cara kita mengasih tahu tuh ke ukti atau saya sebagai diri saya sendiri juga untuk mengingatkan bahwa ini tuh bagian dari zina mata, apa yang harus kami lakukan Ustaz, mohon maaf. Itu saja pertanyaan saya Ustaz, mohon maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda langsung jawab ya. Anda lupa juga bilang tadi di awal bahwasanya ini kebiasaan Anda sebelum Anda jawab membawa materi, Anda bakalan sampaikan bahwasanya Anda bukan ustadz. Anda penuntut ilmu kayak antum semua. Nanti teman-teman boleh panggil Anda ustadz kalau kayak udah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad dan sebagainya. Tapi kalau Anda belum sampai ke tingkatan mereka, jangan pernah panggil Anda ustadz. Jadi panggil al-akh aja, atau panggil kak atau dek boleh. Jadi seperti itu. Anda bukan ustadz ya. Yang pertanyaan pertama tadi juga
Ana bukan ustadz. Jadi semoga yang bertanya lagi ke depannya nanti udah nggak pakai ustadz lagi. Karena ana malu juga sih dipanggil ustadz, karena ana memang belum sampai di tahap sampai di tingkatan yang layak dipanggil ustadz. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah kita boleh mengolok-olok? Jawabannya adalah tidak boleh. Mutlak kita tidak boleh mencelah atau mengolok-olok saudara-saudara kita, baik itu yang muslim maupun non-muslim. Coba bayangkan teman-teman, sebaik-baik tauladan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah memberikan roti setiap hari kepada, bukan setiap hari, maksudnya Rasulullah sering memberikan roti kepada salah seorang Yahudi, di mana orang Yahudi ini buta, dan setiap kali Rasulullah datang memberikan roti tersebut, orang yang diberikan tadi itu orang Yahudi akan mencelah, jangan beriman kepada Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu penyihir, sesungguhnya Muhammad itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, para sahabat geram waktu itu. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan celah dia, jangan. Jangan beritahu dia bahwasanya yang memberikan roti di setiap hari kepadanya adalah saya, jangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, jangan pernah kita menggunakan lisan kita untuk mencelah siapapun, non-muslim atau muslim. Baik teman-teman kita yang bermaksiat atau tidak, lisan kita harus kita jaga untuk mencelah pada mereka. Jangan pernah mengatakan, kalian golongan plastik dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Nah, jangan. Kita harus menjaga lisan kita untuk tidak mencelah saudara-saudara kita di luar sana, baik itu muslim maupun muslim, baik dia itu beriman, tidak beriman, baik dia itu ahli maksiat, baik itu dia ahli melakukan dosa. Jangan pernah kita menggunakan lisan kita untuk mencelah. Karena innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, itu maha lembut. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang punya kelembutan di dalam hatinya. Jadi jawabannya adalah kita tidak boleh mencelanya sama sekali. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mengenai tentang panglima yang berada di Palestina yang bernama Abu Ubaidah, ketika berpidato banyak saudari-saudari kita yang mengatakan dia adalah laki-laki idola gitu. Saya ingin menikah dengannya, saya rela. Ana pernah baca juga, ana rela meninggalkan suami saya untuk menikah bersama Abu Ubaidah. Maka kita katakan bahwasanya ini juga termasuk yang telah kita bahas tadi. Kenapa? Karena dalam ayatnya teman-teman, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kepada mukminah atau orang-orang wanita-wanita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan terhadap lawan jenisnya yang bukan mahram. Dan kita katakan Abu Ubaidah tadi ya otomatis bukan mahram teman-teman yang mengatakan perkataan seperti itu. Maka cara untuk menyampaikan kepada mereka adalah kita dengan membaca ayat tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melihat melampaui batas kadar yang telah ditentukan kepada orang-orang yang bukan mahram kita. Jadi seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallah khair. Baik, untuk penanya yang on mic sudah 2 perwakilan, saya lanjut ke kolom chat. Penanya dari Ukti Amira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya, bagaimana pandangan kakak mengenai bahwa mereka yang terlalu mengidolakan K-pop itu tidak akan pernah melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena berkaitan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Syukron, jazakallah khair. Tafadol, Kak Ibnu dijawab tanggapannya. Ya, jadi jawaban Ana, kita tidak boleh sama sekali
menghukumi bahwasanya saudara semuslim kita nanti di hari akhirat tidak akan melihat wajahnya Rasulullah karena mungkin terlalu fanatik. Jangan. Kita itu, teman-teman, tugas kita bukan menghukumi, tapi kita memberikan nasihat. Tugas kita bukan mengata-ngatai mereka, tapi tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Maka dari itu, teman-teman, kita katakan bahwasanya bisa jadi ada peluang mereka yang mungkin sibuk mengidolakan idola-idola mereka yang K-pop yang berasal dari Korea, ada peluang mereka itu tidak akan melihat wajahnya Rasulullah SAW. Ada peluang, bukan berarti mutlak mereka tidak akan mereka tidak akan melihat wajahnya Rasulullah, bukan. Kita katakan bahwasanya ada kemungkinan, dan ini termasuk cara yang bisa kita gunakan untuk untuk bisa kita gunakan untuk memberikan nasihat terhadap mereka. Karena seperti tadi hadisnya Rasulullah SAW bahwasanya seorang muslim atau manusia itu akan dikumpulkan bersama dengan mereka yang dia cintai. Nah, jadi seperti itu. Jadi bisa juga kita gunakan, tapi kita menggunakan bahasa ada peluang. Jadi bukan kita katakan nanti kau tidak akan melihat, bukan. Tapi kita mengatakan ada peluang supaya mereka bisa mengintrospeksi diri dan belajar dengan kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi seperti itu. Jadi kita usahakan menggunakan kata-kata yang bagi mereka itu gampang diterima. Jadi seperti itu jawabannya. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fikum wa jazakallah khair. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ulti Amelia. Izin bertanya, Kak, jika seorang yang beribadah telah mengerjakan sholat tapi masih mengidolakan K-pop, itu bagaimana, Ustaz? Ini agak sedikit, kalau bisa dibalik nih, saya masih mengidolakan K-pop, tapi saya kalau sholat masih sholat loh, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Tafadhol, Mas Kuro. Ya, jawabannya adalah, ya ini juga sering ditanyakan kepada ustadz-ustadz kita. Ustadz, bagaimana kalau kita itu sudah melaksanakan sholat, tapi kita masih melakukan kemaksiatan kepada Allah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah kita untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Maka jawabannya, bukan salah sholatnya, tapi yang salah adalah ketika kita melaksanakan sholat tersebut. Nah, jadi letak kesalahannya bukan letaknya dalam sholat, bukan, tapi ketika kita melaksanakan sholat tersebut. Sehingga kata para ulama mengatakan bahwasanya ketika kita sudah menjaga sholat, tapi kita masih melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka ada yang salah ketika kita melakukan atau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Itulah kenapa, teman-teman, lafaz dalam Al-Quran itu mengatakan aqamus sholah atau yuqimus sholah, mendirikan sholat, bukan yaf'alus sholah, bukan melakukan sholat, tapi mendirikan sholat. Karena qiyam dalam bahasa Arab itu, teman-teman, kita memaksimalkan diri untuk melakukan rukun-rukunnya, melaksanakan syarat-syaratnya, baik itu syarat wajib, syarat sah, dan sebagainya, dan kita memaksimalkan diri untuk melakukan sunnah-sunnahnya. Ketika kita melakukan 3 hal ini, itulah yang dikatakan aqamus sholah atau yuqimus sholah, mendirikan sholat. Jadi bahasa dalam Al-Quran juga sebenarnya mengatakan bahwasanya sholat itu bukan sholat yang kita laksanakan ya begitu-begitu saja, tidak, formalitas tidak, tapi sholat yang dimaksud di sini adalah kita menjaga rukun-rukunnya dan juga syarat-syaratnya. Maka kita jawab bahwasanya walaupun mungkin sholatnya sudah dijaga, tapi masih mengidolakan mereka, berarti ada yang salah ketika dia melaksanakan sholatnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita melakukan kemaksiatan kepada Allah dan kita sudah menjaga sholat, kita juga harus bercermin, letak kurangnya sholat ana itu di mana?
Kenapa ya ana sudah menjaga sholat tapi masih sulit untuk meninggalkan maksiat tersebut? Maka ini termasuk juga cara agar kita bisa bercermin bahwasanya apakah sholat kita sudah mendekati sempurna, karena kita nggak mungkin sampai ke tingkatan sholat yang sempurna. Apakah sholat kita telah mendekati sempurna atau masih banyak kurangnya? Jadi seperti itu. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallah fikum. Baik, satu pertanyaan lagi, perwakilan dari member. Saya bacakan pertanyaan dari Ukti Ayu Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak Ibnu. Di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda yang ikutan tren-tren sekarang, terutama wanita. Kak, contohnya semacam TikTok gaya-gaya yang mereka lihat di sosial media yang membuat mereka tuh bisa-bisa terjerumus dalam kemaksiatan karena menyalahgunakan sosial media. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menjaga akhlak dan moral kita agar kita tidak rusak di zaman sekarang ini? Ya, tafadhol, syukur. Ya, jadi jawabannya adalah kita senantiasa memperbanyak ilmu kita terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ini teman-teman bukan cuma untuk raf'ul jahli min nafsi wal ghairi, untuk mengangkat kejahilan dari diri sendiri dan dari orang lain, bukan, tapi termasuk di antara ahdaf, termasuk tujuan ketika kita menuntut ilmu adalah agar kita bisa mengetahui yang mana yang baik, yang mana yang buruk, dan tidak berhenti sampai situ. Kita juga bisa membentengi diri untuk menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang sekiranya bisa atau berpeluang untuk merusak agama kita. Jadi jawabannya cuma satu, bukan juga cuma satu sih. Menurut Ana yang jawabannya itu cukup kita jawab dengan senantiasa memperbanyak ilmu agama. Insya Allah dengan memperbanyak ilmu, dan juga tentunya ilmu di sini sudah termasuk mengamalkan ya. Ketika kita sudah memperbanyak ilmu dan juga mengamalkannya, maka insya Allah kita bisa untuk menjauhi semua semua godaan-godaan tersebut. Karena bukan cuma teman-teman semua, bahkan anak sendiri pun kadang-kadang juga itu ini udah trending lagi, ini sudah trending lagi, ikutan tapi anak tahu bahwasannya itu adalah perbuatan yang mungkin akan merusak agama anak, jadi anak tinggalkan. Jadi itu solusi agar kita bisa menjaga diri dari hal tersebut adalah kita senantiasa memperbanyak ilmu dan juga kita amalkan ilmu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Masya Allah, barakallah fikum wa jazakallah khair atas semua jawaban dari setiap pertanyaan daripada member. Semoga terjawab dan semoga bermanfaat. Insya Allah menambah wawasan untuk kita semua. Moderator, Afwan, moderator. Bisa tidak pertanyaannya ditambah satu lagi? Ana sebenarnya teman-teman yang hadir, yang bersamai kita semua di sini, salah satunya adalah Ummi Ana. Dan Ummi Ana bertanya di kolom komentar, mungkin bisa dibaca, yang bernama ini Cahaya Bulan. Beliau Ummi Ana, mungkin bisa dibaca. Takutnya nanti anak kena marah kalau anak nggak jawab. Tanya. Ya. Tadi siapa Kak? Cahaya Bulan? Iya. Ya. Afwan Ya, bismillah. Bagaimana hukumnya senam yang niatnya untuk menyehatkan badan, tapi ada laki-laki dalam barisan tersebut, misalnya di sekolah umum. Kalau senam di hari Jumat itu kan dicampur antara perempuan dan laki-laki. Kita ikut senam untuk niat menyehatkan tubuh saja. Apakah hukumnya juga berdosa? Ya, tafadhol Kak. Jadi jawabannya adalah walaupun campur, kita yang berada di posisi bahwasanya kita sudah tahu bahwasanya ikhtilat itu atau campur itu dilarang dalam agama, maka usahakan kita mengambil
eh, barisan yang paling jauh terhadap barisan laki-laki. Kalaulah memang kita tidak bisa menghindari lagi, apalagi seperti Umi Ana. Umi Ana ini kan guru, teman-teman. Jadi kalau hari Jumat wajib ikut dalam senam. Jadi kalau kita berada di posisi yang memang tidak bisa kita meninggalkannya, maka pilihlah barisan yang paling jauh dari barisan laki-laki kalau kita perempuan. Kalau kita laki-laki mengambil barisan yang paling jauh terhadap perempuan. Jadi insya Allah dengan cara ini kita bisa meminimalkan ikhtilat tersebut. Allah Ta'ala alam. Jazakillah khair ya moderator, sudah izinkan Ana jawab. Ya, afwan Kak. Permohonan maaf juga untuk uminya Ustadz Ibnu Sabil ya. Semoga diridhoi. Baik, untuk sesi tanya jawab kami cukupkan. Kami lanjut ke sesi closing statement sekaligus doa dan titip juga doa untuk Palestina. Tafadhal masykur. Ana yang pimpin ya. Nah, Ustaz. Jangan panggil Ustaz lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, salah satu cara agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kita seperti yang diajarkan Rasulullah, kita mengangkat tangan kita masing-masing. Jadi Ana sarankan kepada teman-teman yang masih membersamai kita dan mendengarkan, kalau bisa kita angkat tangan kita untuk bermunajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة يا رب العالمين Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di sana ya Allah. Kami tidaklah punya kemampuan selain berdoa kepadamu ya Allah. Dan semoga kami termasuk golongan yang nanti engkau tidak akan pertanyakan lagi bahwasanya kemanakah kalian ketika saudara-saudara kalian ditimpahkan musibah di Palestina sana ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hanya ini yang bisa Ana sampaikan teman-teman. Kalau ada salahnya itu datang dari diri pribadi Ana. Dan apabila ada kritikan yang mungkin teman-teman ingin sampaikan kepada Ana, silahkan. Ana terbuka. Ana orangnya terbuka dan menerima kritik-kritik dan saran dari teman-teman selama itu bisa meningkatkan kualitas Ana. Itulah kenapa Umi Ana ikut, karena pasti setelah ini bakalan ada kritik-kritik dari beliau. Hafizahullah ta'ala. Syukran, jazakumullahu khairan.